Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul harga saham secondliner ini dulu murah, sekarang jadi multi-bagger. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini, Mimin mau bahas satu saham terkenal di Indonesia dan punya kinerja yang cukup memuaskan. Dulu harga saham ini turun signifikan, sehingga valuasinya menjadi rendah. Tapi kini di tahun 2022 harga saham perusahaan naik signifikan dan bahkan memberikan kenaikan harga di atas 200%. Komposisi utangnya juga rendah dengan DER yang hanya 50%. Apakah saham secondliner ini masih bisa dikoleksi? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Antam punya aset 32,91 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 31,72 triliun. Artinya aset perusahaan naik 1,19 triliun atau 3,75% dalam satu tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 32,91 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 16,86 triliun. Artinya 51,23% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,38 triliun atau 7,57%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 32,91 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 5,08 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,1 triliun atau 27,64%. Kedua, liabilitas. Antam punya liabilitas 12,07 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 12,69 triliun. Artinya, hutang perusahaan turun 0,62 triliun atau 4,89% dalam satu tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 12,07 triliun, perusahaan punya pinjaman investasi sebanyak 3,7 triliun. Artinya, 30,65% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,32 triliun atau 9,47%. Selain pinjaman investasi, ada juga utang usaha. Dari total liabilitas 12,07 triliun, perusahaan punya utang usaha sebanyak 1,39 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,72 triliun atau 107,46%. Ketiga, ekuitas. Antam punya ekuitas 20,83 triliun sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 19,03 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 1,8 triliun atau 9,46%. Nah, dari total ekuitas 20,83 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 9,79 triliun. Artinya, 47% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,49 triliun atau 17,95%. Keempat, pendapatan. Antam punya pendapatan 38,44 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 27,37 triliun. Berarti pendapatan perusahaan ini naik 11,07 triliun atau 40,45% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. Antam punya biaya pokok penjualan sebanyak 32,08 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 22,89 triliun. Berarti biaya pokok naik 9,19 triliun atau 40,15% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. Antam mampu menghasilkan laba sebanyak 1,86 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 1,14 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,72 triliun atau 63,16% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Antam punya ROE 8,93% dengan NPM 4,84%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 57,97%. Rasio profitabilitas Antam terlihat biasa saja,
padahal labanya sudah naik 63%. Meski begitu, DR saham ini masih normal dengan angka 57%. Artinya, utang perusahaan hanya sekitar setengah dari ekuitasnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 34,33 kali dan PBV 3,07 kali. Valuasi PER dan PBV Antam terlihat sangat tinggi. Hal itu karena harga sahamnya sudah naik signifikan di tahun ini. Tidak tanggung-tanggung bahkan kenaikan Antam selama 3 tahun mencapai 200%. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. Pertama, total aset naik karena ada peningkatan saldo kas. 2. Penurunan liabilitas berasal dari utang obligasi. 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. 4. Kenaikan laba berasal dari pendapatan yang tumbuh melebihi biaya operasional. 5. Rasio keuangan terlihat biasa saja, tapi Antam punya angka DR yang baik. 6. Valuasi saham ini termasuk tinggi. Demikian analisa singkat saham Antam berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Thank you.